rumah yang saya pikir itu memang dihuni ada orangnya, ternyata itu tempat naruh keranda. Yang awalnya dengar suara, Iya. Suara rame. Iya. Dan Mas Dani bilang memang di situ ada sosok pocong. Sampai akhirnya kebesokannya pas saya di rumah itu malah banyak gangguan. Banyak sosok-sosok yang saya lihat ikut pulang ke rumah. Termasuk cewek yang saya bilang kayak kuntilanak itu. Dia panggil, hai, hai. Halo Sobat Totem, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Di episode kali ini, gue udah kedatangan nih seorang narasumber yang dulunya sempat viral nih di TikTok. Jadi waktu itu, di tahun 2000-an berapa itu, gue sempat nge-scroll TikTok. Ada konten tentang CEO Jalan Buntu. Nah itu, wah itu viral banget tuh. Sampai berapa M mungkin yang nonton ya. Mungkin kalian semua nih udah pernah nonton juga. Nah penasaran nih dengan narasumber gue siapa? Langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Teh Lina. Malam, Bang. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Waduh, kita kedatangan tim dari Jalan Buntu nih. Iya, Waduh, Teh Lina terima kasih nih sekali lagi sudah hadir nih Teh. Teh, malam ini kan ingin membagikan sebuah kisahnya nih. Ini dulu, wah ini sempet nonton nih, ini gue cerita lu ini di TikTok nih Teh. Iya. Ketika lu ada di makam itu, makam keramat itu, dan ada salah satu akun TikTok yaitu CEO Jalan Buntu yang ngevideoin ngumpet-ngumpet Teh Lina itu lagi bersemedi di makam itu. Iya. Dan ketika ditanya sama Mas Dani ini, itu ada sesuatu yang Teh Lina tunjukin ke Mas Dani ini. Bener gak sih Teh? Iya benar. Wah itu viral banget itu di TikTok. Dan kejadian ini pun karena ada sebabnya Teh. Iya. Wah ini. Dan di cerita ini nih, wah ini pembelajarannya banyak banget ini ya. Banyak banget. Oke. Penasaran nih sama ceritanya Teh Lina, kalian bisa tonton video ini sampai habis nih. Dan buat teman-teman semua nih yang mau jadi narasumber dan mempunyai kisah, kalian langsung aja nih WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Teh Lina, sudah siap? Ya, siap. Oke. Obrolan tengah malam, kita mulai. Iya, jadi kejadiannya ini sekitar tahun 2021 lah. Oke. Ya. Masa-masa pandemi awal lah. Jadi di tahun 2020 itu saya kerja di salah satu perusahaan lah ya Bang. Karena pandemi, akhirnya semua pemasukan itu berkurang. Ya, akhirnya beberapa karyawan itu di PHK. Termasuk saya. Di tahun 2020 itu. Pas di PHK itu saya masih bingung kayak, abis ini saya ngapain ya? Mau kemana ya? Karena kan pemasukan itu harus jalan terus dan pengeluaran pasti ada terus kan Bang. Ini gimana caranya? Coba cari link ke temen, coba ngelamar ke sana ke sini. Itu nggak ada panggilan. Ya mungkin karena masa pandemi itu satu, kedua banyak orang yang WFH juga kan akhirnya gitu. Banyak toko yang juga memang saat itu turun semua gitu. Akhirnya itu waktu itu tuh buat nyari kerjaan benar-benar susah banget menurut saya saat itu. Udah coba cari kerja kemana-mana, akhirnya mutusin untuk dagang. Itu mutusin dagang itu di tahun 2021 awal. Akhirnya saya dagang ayam bakar. Karena emang bisanya itu ya Bang. Akhirnya coba buka ayam bakar di salah satu tempat. Modelnya kayak warungan aja biasa. Ada
tempatnya, stainlessnya, gerobakannya, terus ada tempat buat makannya lah di situ, gitu. Kayak ruko-ruko gitu. Dagang awal ya semuanya masih oke lah, yang beli juga lumayan gitu. Itu untuk sebulan pertama tuh Bang. Sampai di bulan selanjutnya, bulan kedua dan bulan ketiga itu udah mulai sepi. Sepi banget. Yang beli itu sekitar cuman 1, 2, 3 orang. Bingung dong, karena banyak bahan yang akhirnya kebuang. Ini gimana ya caranya? Ini kok masih begini aja, saya harus ngapain nih? Dari situ lagi jaga aja nih, lagi jaga warung. Tiba-tiba temen telepon. Temen yang dulu saya pernah kerja bareng ini nih, di 2020 ini. Apa kabar? Kata dia gitu. Baik. Gimana, udah kerja belum? Katanya, sekarang kerja di mana? Kata temen gitu. Terus saya bilang, belum nih, belum kerja. Masih sekarang buka warung. Saya bilang gitu. Gimana, rame dong? Kata dia gitu. Ya awal-awal sih rame, tapi tahu nih udah beberapa bulan ini kayaknya lagi sepi banget. Kata dia, ya udah deh saya main nanti ke warung ya, kata dia gitu. Terus saya bilang, oh ya udah ya main aja. Seling dari telepon itu sekitar semingguan lah ya gitu. Main tuh dia ke warung, main, dateng, ngobrol biasa nih kita. Sekarang kegiatan apa aja selain di rumah? Saya tanya teman saya ini gitu. Sama dia juga lagi gak ngapa-ngapain, dia bilang gitu. Dia juga mau kerja lagi, dia bilang gitu. Terus ya udah kita ngobrol. Singkat cerita tiba-tiba dia nyeritain tentang pamannya Bang. Kenapa? Jadi pamannya juga punya usaha, sama kayak saya sepi. Terus dia bilang gini, paman gue juga sama nih, punya usaha, sepi. Mau coba nggak? Kata dia. Ngapain? Kata dia. Jadi dia suka ngeliat pamannya dia setiap malam Jumat itu suka ke makam. Nggak tahu ke makam itu ngapain, tapi suka bawa ayam cemani katanya. Dari situ, masa iya? Saya nggak nanya-nanya, cuman di dalam hati tuh jadi kepikiran, apa coba ya? Sempat kepikiran kayak gitu, cuman nggak berani ngomong sama teman. Udah deh gue coba deh, gue juga mau gitu. Enggak ngomong kayak gitu. Dari ngobrol itu, akhirnya dia pulang. Yaudah ya pulang, kata dia. Udah dia pulang. Pas dia pulang itu sempat kepikiran tuh Bang untuk ngelakuin hal yang sama, cuman bingung gitu. Ya baru sekian persen lah yang ada di pikiran buat ngelakuin itu, nggak full benar-benar mau ngelakuin. Coba nggak ya? Cuma bingung mau di makam kemana. Akhirnya pas satu malam lah lagi jaga di warung karena sepi nih Bang. Akhirnya main handphone, scroll TikTok. Saat itu tuh lagi FYP-nya TikTok CEO Jalan Buntu. Jadi di tahun itu tuh dia ngebahas tentang makam keramat. Makam keramat. Saya lihat lagi, sempat kepikiran tuh akhirnya yang tadinya teman saya omongin tentang makam pamannya sama makam keramatnya CEO Jalan Buntu. Apa saya kesini aja ya? Masih ragu lagi. Ya udahlah. Karena beberapa hari suka ngelihat handphone dan FYP-nya itu tentang CEO Jalan Buntu, kok semakin kenceng nih Bang niatnya, kayak ke situ apa ya. Akhirnya di satu ketika tuh saya coba browsing. Di mana sih CEO Jalan Buntu makam keramatnya? Coba saya lihat, ternyata deket Bang dari rumah. Jarak dari rumah saya ke makam keramat itu tuh sekitar 15 menitan. Deket banget. Iya, deket banget. Ya udah deh, coba ke sana. Seling 3 hari dari itu, saya mutusin untuk ke makam akhirnya. Itu saya ke makam di hari Minggu pagi-pagi. Karena kan kalau sore itu saya udah persiapan untuk dagang malamnya kan. Berbekal map, bawa motor sendiri, cari lokasinya tuh. Di situ sampai mikir, ini bener nggak ya yang dilakuin nih, lanjut apa enggak ya? Masih ragu Bang, nggak bener-bener ayo gitu, ragu dalam hati tuh.
Jalan sampai ketemu satu pertigaan. Di pertigaan itu ada pohon besar tuh patokannya. Dari map saya disuruh ke kiri. Jadi posisi saya tuh lurus gini, terus dari map disuruh ke kiri sini. Saya ke kiri. Saya jalan ke kiri itu lokasinya nggak nyampe-nyampe. Saya lihat map lagi. Saya lihat map itu kayak di kalau kita baca map terus salah jalan kan langsung lokasinya ngacak-ngacak kan Bang. Iya. Kok nih lokasinya ngacak-ngacak gini ya gitu. Akhirnya nanya nih ke warga, mutusin. Saya putar balik, saya tanya di situ ada ibu-ibu. Saya bilang, Bu, tahu makam keramat nggak? Makam keramatnya CEO Jalan Buntu. Saya bilang, hah, CEO Jalan Buntu? Iya, makam keramat di Parakan. Saya bilang, oh makam keramat. Dari sini nanti Neng lurus aja, pertigaan ambil kiri. Oh, ternyata dari pohon gede yang tadi pertigaan itu harusnya lurus aja Bang. Jadi dari situ akhirnya saya belok kiri. Saya belok kiri, ngelewatin rumahnya Mas CEO Jalan Buntu. Oh ini rumahnya. Walaupun dekat itu saya emang nggak pernah sampai ke situ-situ Bang. Kalau ngelewatin arah-arah situ nggak pernah nyampe situ. Oh ini rumahnya. Oke. Karena tujuannya mau ke makam ya saya fokus ke makam. Ada turunan tuh Bang. Sebelum ke makam, oh ini turunannya. Dari turunan itu saya sebelah kiri ada satu rumah. Jadi rumahnya itu kayak udah nggak keurus, ada toilet di luarnya. Ya udahlah, saya parkir motor tuh di situ. Karena dari arah itu tuh di depannya udah langsung pohon bambu dan hamparan makam Bang. Udah tinggal makam, ada jalan nih Bang, ada jalan setapak. Saya nyari ini lokasinya makam ini di mana. Karena kan saya belum pernah, terus bingung juga nih makamnya yang mana. Kalau untuk makam yang pertama saya lihat, itu makamnya makam biasa aja, makam kayak pada umumnya gitu. Coba deh saya ngelewatin jalan setapak ini. Saya ikutin jalan, jalannya itu udah nurun. Saya jalan, ikutin ke bawah, mentok sampai di ujung, itu cuman ada jalan ke kiri aja, nggak ada jalan kemana-mana lagi. Saya belok ke kiri. Dari belok ke kiri itu saya ngeliat ada bangunan kayak setengah jadi Bang. Jadi ada asbesnya, terus ada dindingnya, tapi di tengahnya itu kebuka gitu. Oh ini makam keramatnya. Karena saya ngeliat di videonya itu kan makam keramatnya. Oh ini makam keramatnya. Saya samperin ke arah situ. Jadi posisi pintunya itu kayak dari besi Bang. Kayak gerbang gitu. Saya coba buka, oh nggak dikunci. Akhirnya saya buka sendiri. Saya buka, Assalamualaikum. Saya langsung duduk. Jadi di situ benar-benar cuman ada satu makam, tapi batu nisannya ada dua Bang. Jadi makam, saya sih nggak tahu ya itu batu nisan atau apa. Pokoknya ada kayak tanda batu kanan kiri dua. Oke, berarti cuma ada satu makam doang itu ya? Kalau untuk cerita dari Mas Dani itu sebenarnya ada dua orang yang dimakamin di situ. Gitu. Okay. Bersebelahan tapi dibikin satu. Di situ saya langsung duduk, saya berdoa. Apa yang bisa saya doain atau saya ucapin ya udah saya ucapin aja gitu. Saya berdoa, saya minta sesuatu ya keberkahan lah untuk warung saya, mudah-mudahan per malam ini bisa jadi lebih ramai. Nggak lama tuh Bang, ya sampai jam 12 juga udah selesai sih. Siang itu udah selesai. Udah selesai berdoa, saya pulang, saya tutup lagi pintunya, saya sampai di motor, ya udah saya pulang. Itu selama perjalanan tuh sepi Bang, nggak ada orang sama sekali di area makam itu. Nggak ada kuncen, nggak ada penggali kubur, itu nggak ada siapa-siapa. Benar-benar sepi sama sekali. Penjaganya pun nggak ada? Nggak ada. Sampai masih Jalan Buntu, Mas Dani pun nggak ada. Saat itu nggak ada. Saya pulang sampai rumah, saya nyiapin untuk dagang nih. Sore sampai ke malam, ya udah saya berharap apa yang tadi saya udah ucapin malam itu bisa lebih ramai. Tapi ternyata sama aja Bang. Sepi? Ya. Sepi.
Bahkan saking sepinya mungkin saat malam itu nggak ada yang beli. Sama sekali. Sepi sama sekali. Ini apa yang salah ya? Sempat mikir apa malam selanjutnya kali ya nih bakalan rame. Sempat mikir ini harus gimana lagi ya? Kok malah makin sepi gitu? Coba sampai kepikiran akhirnya gini bang. Datangnya mungkin malam Jumat kali ya. Kepikiran. Karena kan menurut orang-orang juga kan malam Jumat itu malam yang sakral kan? Iya. Apa malam Jumat aja? Akhirnya malam itu sampai pagi itu benar-benar sepi. Kebesokan malamnya saya masih ngerasain itu masih sepi. Sampai akhirnya di hari Kamis. Itu mikir kayak ini malam jalan ke sana lagi apa ya? Kepikiran gitu lagi bang. Iya udah deh. Akhirnya beraniin diri malamnya untuk ke sana. Itu sendiri ya bang. Aduh. Itu sendiri. Ngeluarin motor di rumah, di jalan sambil mikir ini benar nggak ya? Ini lanjut nggak nih? Gitu. Sempat mikir gitu bang, nggak yakin di dalam hati 100%. Oke, ayo. Masih ada rasa takut karena ke makam tengah malam sendirian. Wanita lagi. Yaps. Ini gimana? Di jalan tuh sambil mikir. Sampai akhirnya ngelewatin pohon-pohon jati yang ada sumur tuanya itu. Waduh, udah sampai sini. Ini gimana ya? Ya udahlah, bismillahnya. Sambil saya mikir itu selama di perjalanan itu masih bingung ini. Aduh, ini yakin nih, ini nggak kenapa-napa nih, ini bener nih. Tiba-tiba dia manggil. Mbak, jalan buntu. Saya langsung, oh Mas Dani. Saya berhenti dong. Dia nanya. Bu, mau kemana Bu? Jalan buntu? Saya mau silaturahmi mas ke makam keramat. Oh, emang udah pernah kesini? Belum sih. Oh, mau saya antar? Nggak usah deh, saya sendiri aja. Yakin Mbak? Iya, yakin. Oh ya udah, hati ya Mbak ya. Karena saya mau mempersingkat waktu, nggak pengen ditanya terlalu jauh dan terlalu lama sama Mas Dani ini, ya saya jawab ya sesingkatnya aja gitu. Ya udah Mas, saya langsung ya, saya gitu. Nggak mau diantar, nggak usah. Saya lanjut ke makam. Sampai di turunan itu, saya parkir lagi di depan rumah itu. Sampai di situ tuh masih mikir nih aman apa enggak. Karena kan takutnya ini ya bang, kita naruh kendaraan, di situ nggak ada orang sama sekali gitu, aman nggak nih gitu kan mikirnya. Lampu rumah itu tuh mati bang, tapi saya ngedenger di dalam itu ada orang yang lagi ngobrol. Beneran orang itu? Saat itu saya ngerasanya orang. Saat itu saya ngerasa orang lagi ngobrol. Oh oke, aman nih kalau naruh motor di sini. Saya taruh lah tuh motor. Taruh motor, dikunci, turun di motor pun masih mikir bang. Ini gimana ya? Ini jalan terus apa enggak gitu. Sambil mikir gitu, tapi ya udah di sini, lu mau mundur pun mau gimana? Udah di sini. Itu saya ke situ sekitar jam 11-an, mau ke tengah malam. Turun dari motor, karena di situ sama sekali nggak ada penerangan bang. Bener-bener gelap sama sekali. Karena posisi di ujung nih si makam ini bener-bener nggak ada jalan untuk ke kampung lain atau ke rumah warga lain tuh nggak ada. Saya ambil handphone, saya nyalain senter buat penerangan. Itu di situ suasananya udah nggak enak bang. Anginnya beda. Waduh, kok kayak anginnya tuh nusuk banget ke tulang gitu. Dingin banget. Anginnya kencang banget ya. Ya, saya berpikir mungkin sugesti saya yang udah terlalu takut akhirnya bikin berpikirnya jadi kemana-mana. Udah lanjut. Karena jalannya itu turunan, berarti saya harus lebih hati-hati dong. Ya udah saya fokus ke jalanan sambil ngeliatin si senter ini. Sekitar baru berapa langkah dari motor itu, sambil saya jalan,
saya ngedengar ada suara bang Dari belakang, sama seperti suara langkah kaki saya. Saya nengok ke belakang, kayak ada orang. Saya cuma mau mastiin ini ada orang apa enggak. Nggak ada bang. aduh. Ini kanan kiri udah makam semua nih bang. Ya udahlah, udah nyampe di sini juga. Saya senterin lagi. Itu makin gak enak bang perasaan. Kan banyak pohon. Itu di pohon-pohon itu saya ngerasa kayak, kok kayak banyak yang ngeliatin ya. Kayak enak banget. Akhirnya saya ngeliat ke bawah, fokus ke jalanan. Pas saya lagi ngejalan lagi, suara itu masih ada bang. Serak, serak. Sampai di ujung jalan yang ke arah makam itu yang harus ke kiri. Ya udahlah, buru-buru. Saya setengah lari ke arah makam. Sampai di depan makam itu, ya udah saya buka pintu si gerbangnya ini. Assalamualaikum. Saya duduk di situ. Ya udah, sampai di makam itu, saya kayak biasa nih bang. Doa, menjamin mata. Ya udah, minta apa yang saya inginin, minta keberkahan biar apa yang saya lagi usaha saya lagi lakuin itu bisa laris. Makam keramat coba kita pelan-pelan aja supaya tidak ganggu. Oh ya, dia masih ada. Lagi khusyuk, tiba-tiba dari telinga kiri saya ngedengar ada orang ini. Saya langsung nengok, saya cari, saya diri, saya cari bang. Saya cuma takut ada orang. Itu dia tuh yang paling bahaya tuh. Takutnya ada orang jahat. Yang ada di kepala saya cuma itu saat itu. Saya cari di sekeliling, karena posisi itu gelap sama sekali. Saya nggak ngeliat apa-apa bang, gelap banget ya. Saya lagi sambil nyari itu tiba-tiba ngedenger jelas banget di kuping sebelah kiri nih suara harimau. Ini emang posisinya bang benar-benar makam, benar-benar pohon. Tapi kan ini masih ada perkampungan juga dong, ada perumahannya masih jalan buntu juga gitu. Apa iya ada macan? Apa iya ada harimau? Tapi suaranya jelas banget bang di kuping saya nih. Ah yaudah deh. Sekian, ya berapa detik lah suara itu hilang, saya balik lagi nih duduk. Baru mau berdoa lagi, saya ngelihat dari ujung mata saya, sebelah kanan ini, saya ngelihat ada buntut ular. Di depan pintu makam itu. Itu tuh, yang saya lihat cuman ekornya aja, tapi nggak sama badannya. Saya ngelihat ekor warna hitam. Cepet banget. Ya udahlah, mungkin iya penunggu sini. Balik saya menjamin mata. Akhirnya saya berdoa. Ya udahlah, bismillah aja. Udah di sini juga udah terlanjur gitu. Walaupun sebenarnya di hati tuh udah takut, mau lari nggak bisa, udah bercampur aduk rasa-rasanya. Pastilah. Dan ya Allah, ya berdoa lagi aja lah. Akhirnya minta lagi, fokus lagi sambil merem. Itu udah sekitar berapa lama gitu. Saya kan nggak ngeliat jam. Tiba-tiba pas lagi saya merem ini, tiba-tiba kayak ada yang jatuh bang dari depan pintu itu. Duh, kenceng banget. Suaranya tuh kenceng banget. Duh. Akhirnya saya buka mata dong. Saya lihat ke arah pintu makam itu. Ada sosok berbulu, matanya merah, lidahnya keluar. Mau lari nggak bisa, mau teriak nggak bisa, nge-freeze aja. Jadi patung dong? Iya, kita tatap-tatapan bang akhirnya. Lama juga bang itu. Saya ngerasanya saat itu lama. Nggak bisa, mau ngucap apapun nggak bisa. Ya udah saya nge-freeze. Akhirnya sosok itu hilang, baru tuh saya bisa lebih tenang lagi.
udah aja kali ya gitu, sempat mikir udah aja kali ya, karena gangguannya udah banyak banget kan bang. Akhirnya saya sayup-sayup ngedenger ada suara kayak orang ngaji. Kalau sebelum azan subuh kan ada orang ngaji tuh. Wah udah mau subuh kayaknya nih. Ya udahlah pulang aja. Saya pulang tuh bang. Saya diri, saya buka gerbangnya, saya tutup. Di belakang makam itu ada satu pohon bang. Pohonnya lumayan gede. Di situ saya ngelihat ada sosok nenek-nenek. Nenek-nenek. Rambutnya dicepol, pakai baju kebaya, sama kain jarik. Tatapannya saat itu ngelihat saya tuh ya dingin. Cuman ngelihat aja. Nenek-nenek di balik pohon atau? Di depan pohonnya. Jadi ini makam, ini pohon, nah si nenek-neneknya itu di sini. Saya lewat ke sini. Istighfar. Akhirnya ngelewatin nenek-nenek itu sampai saya di ujung yang harusnya saya ke kanan tuh bang. Di situ juga ada pohon bang. Dari ujung itu tuh ada sosok, kalau kita bilang itu mungkin kuntilanak kali ya. Makin deket, saya liatin, makin maju bang. Jadi saya maju, dia maju. Oke. Sampai saya ngeliat dia tegas banget. Rambutnya segini, bergelombang. Mukanya, Masya Allah, anis banget. Ada tai lalatnya sebelah sini. Karena saya udah ketakutan, udah habis kata-kata, udah nggak tahu harus ngapain, udah saya ngeliat ke jalan lagi, karena arah pulang kita nanjak kan. Jalan lagi, sampai ke motor saya. Dari situ, saya pulang. Saya lagi bawa motor, tiba-tiba dipanggil lagi sama Mas Yo jalan buntu tuh subuh-subuh. Jadi sebelumnya emang saya bawa batu. Dari mana nih? Dari rumah. Oke. Tapi karena di situ Mas Yo nanya dan saya mau jawab cuma sekilasnya, dia tanya dapat apa? Ini Mas dapat batu sakral. Saya bilang, oh dari mana? Itu waktu itu udah subuh banget ya, udah mau azan subuh. Jadi saya ini batu sakral, udah gitu aja. Terus saya buru-buru saya pulang. Saya pulang sampai di rumah. Batu itu saya taruh di dalam lemari. Jadi di lemari baju saya itu ada laci. Saya taruh di laci. Beres-beres, rapi-rapi. Orang tua saya sempat nanya tuh, dari mana? Karena memang saya nggak sama sekali ngasih tahu bang ke orang tua saya dari mana dan ngapain tuh nggak ngomong. Saya bilang saya dari rumah teman saya. Nah situ, karena semalaman itu nggak tidur, akhirnya saya tidur. Pulang dari situ. Hari Jumat itu tidur sampai sore. Sorenya kita ya beresin dagangan dan lanjut dagang lagi malamnya. Sama bang, sepi. Oke, nggak ada perubahan nih? Nggak ada perubahan sama sekali, tetap sama aja sepi. Sampai akhirnya kebesokannya, pas saya di rumah itu malah banyak gangguan. Banyak sosok-sosok yang saya lihat ikut pulang ke rumah. Termasuk cewek yang saya bilang kayak kuntilanak itu. Dia panggil, hai, hai. Di rumah? Iya. Hai. Oke, di situ saya ngeliat juga ada nenek-nenek sama satu lagi nih bang. Saya lagi gosok baju tuh siang padahal sekitar jam 11-an deh. Saya gosok baju. Tiba-tiba ada sosok si genderuwo itu yang di depan saya yang lidahnya panjang itu. Sambil goyang-goyang. Air liurnya netes-netes. Matanya merah banget. Astagfirullahaladzim. Waduh, kata saya. Ini gimana ya?
kok malah diganggu. Sampai malamnya tuh saya tidur Bang, tapi belum tidur, masih main handphone. Posisi kamar saya kan kasurnya itu di bawah ya, nggak pakai ranjang gitu. Sambil main handphone tuh sekitar jam 11-an, sambil chattingan sama teman, sambil ngobrol. Tiba-tiba pintu saya tuh ada yang gedor. Duk 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 duk. Kalau diketok mungkin masih oke ya. Iya. Ini duk 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 duk. Sampai ujung bawah si pintu itu kebuka. Duk duk duk. Karena memang ini kan kasur dan ini pintu saya kan, jadi saya ngeliatnya kebuka. Akhirnya saya buka tegang pintunya. Saya pengen tahu karena dari pintu kamar saya itu aksesnya itu cuman ke kamar orang tua saya. Nggak ada orang lain atau saudara saya dari mana itu bisa masuk ke dalam situ, nggak ada. Kalau kita udah tidur ya udah ketutup semuanya. Jadi nggak ada orang masuk. Saya buka pintu, posisi sepi Bang. Ibu bapak saya juga udah tidur. Nggak bisa tidur tuh Bang dari situ. Nggak bisa tidur sama sekali. Kebesokannya saya cerita sama orang tua saya. Mah, Rena digangguin semalam, ada yang ngetok-ngetok pintu. Ya udah, apaan sih katanya. Ya, namanya kita kalau cerita sama orang tua pasti orang tua nggak percaya kan ya. Ya udah makanya tuh sholat biar nggak digangguin gitu doang. Padahal tujuan saya pengen cerita ke orang tua saya. Dari pintu kamar saya itu kan ada ruang tamu. Maksud saya kalau malam itu dinyalain aja. Biar nggak ada gangguan. Ternyata orang tua saya jawabannya kayak gitu. Ya udahlah. Saya ini. Sampai di mana tuh pertama ada adik saya nih, Bang. Dia lagi, kita tuh kan kalau misalnya kita punya lemari kaca. Itu kan bisa duduk di bawah. Jadi ngacanya bisa sambil duduk kan gitu. Emang posisi dia lagi ngaca. Di samping dia tuh sisir. Di samping dia sisir. Pas dia lagi ngaca, lagi mainin rambutnya sambil lagi skincarean, tiba-tiba dia ngeliat si sisir itu bergerak. Set. Adanya Telina nih. Set. Waktu itu dia nggak langsung cerita ke saya tuh Bang. Dia cerita ke mama sama ke bapak dulu. Dari situ dia baru cerita ke saya. Tadi sisir gerak katanya. Serius? Iya. Ayo udah. Saya tuh kayak mikirnya apa ini ya? Saya niatnya mau ke kamar lagi nih Bang. Mau beres-beres. Pas saya mau beres-beres ke kamar itu saya ngelihat ada sosok ular yang saya lihat di makam. Buntutnya doang. Set. Wah, ngikut nih ke rumah. Saya kepikiran ke situ langsung. Wah, ngikut. Sampai ketemu di malam keberapa itu orang tua saya tidur. Kita tidur nih, tidur. Kita tuh semuanya posisi kalau tidur itu pintu ditutup semua kan. Pas saya bangun itu saya ngeliat kok ruang tamu lampunya nyala. Ternyata malamnya pintu kamar mama saya digedor juga. Berarti udah diganggu banget. Udah parah banget. Udah parah banget. Balik lagi apa ya ke sana? Sempat mikir kayak gitu. Ini kalau balik ke sana gimana cara pulanginnya ya? Sempat mikir gitu Bang. Bingung, benar-benar bingung. Akhirnya sambil mikir ya udahlah mandi dulu. Itu waktu itu kalau nggak salah sekitar mau maghrib. Mandi. Saya duduk di tempat adik saya duduk itu, yang dia ngelihat sisir bergerak itu. Saya duduk di situ, ya udah saya sisiran karena habis keramas. Terus saya ngeliat di atas bahu saya sebelah kanan ini ada titik hitam nih Bang. Tapi saya ngeliat dari pantulan kaca ya. Mungkin kacanya kotor. Saya lap biar bersih. Masih berpikir logika ya? Iya. Tapi kok masih ada? Masih ada Bang. Titik hitam di atas bahu ini. Saya nengok, tapi nggak ada. Wah, dari situ kayaknya harus pulang nih. Tapi bingung mau gimana akhirnya. Di situ saya chat saudara saya. Saya bilang, saya mau cerita, saya bilang gitu. Terus saya datanglah ke rumah saudara saya.
Saya cerita kejadiannya. Saya bilang, saya 2 minggu yang lalu lah kira-kira, saya datang ke makam. Tujuannya sih minta cari berkah di makam biar warung saya rame lagi. Saya bilang, kamu ngapain? Ya habis bingung mau ngapain, mau kerja lagi susah gitu. Punya uang segitu-gitunya buat modal usaha, nah sedangkan usahanya juga sepi gitu. Ya Allah, terus gangguannya apa aja? Saya ceritain tuh bang, ya ada suara, ya saya ngeliat sosok, si mama si bapak digangguin, terus adik saya juga digangguin, saya bilang gitu. Terus ya terakhir tuh saya ngeliat ada titik hitam di bahu, saya bilang gitu. Gimana ya? Lagi cerita nih bang, lagi cerita. Tiba-tiba dari dapur ada yang ngelempar kayak tumbler, botol minum, bang ke depan. Jadi ini ruang tamu kita cerita, di samping ini tuh dapur. Dan di dapur itu nggak ada siapa-siapa. Itu kayak dilempar bang. Tapi ada tumbler ya? Jatuh? Ada. Jatuh? Ada, tempat minumnya jatuh. Orang ngenain kita kok. Ngenain kita semua. Saya langsung, kita semua nih yang di situ lari semua ke depan. Kalau jatuh doang kan logikanya ke sini, Bang. Iya. Ini kayak disambit. Ya udah, besok mau balik aja dah, anterin ke makam. Udah pulangin aja. Padahal bingung, Bang, ini mulanginnya gimana? Iya. Bener. Sampai di rumah masih lagi ngeliatin handphone nih, Bang. Ngeliatin handphone. Ini rumah saya tuh ada sofa kayak gini tapi lebih panjang, bukan sofa satu ya. Sampai saya tiduran. Saat itu tuh saya lagi ya cari-cari tahu lah gitu, sambil ada tuh salah satu konten kreator saya lihat tuh, Sarah Wijayanto. Waktu itu saya lagi nonton gini. Tiba-tiba pas saya lagi nonton, di atas kepala saya ada sosok kakek-kakek kayak tengkorak tapi berjubah. Maksudnya gimana tuh di atas? Jadi pas kita tiduran, kita bener-bener kayak, jadi dia kepalanya di sini nih bang, nggak ada badannya, cuman kepalanya aja, tapi pakai jubah segini. Abang tahu orang yang kurus banget, nah kayak gitu, ada kulitnya, cuman kurus banget. Wah di situ saya langsung loncat, saya bilang balik, ini harus ke makam, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya di situ saya balik ke makam bang, tapi saya nggak berani malam. Takut banget bang balik lagi ke malam ke situ. Saya balik ke makam, itu kalau nggak salah posisi, ya mau siang juga sama, ya sekitar jam 10 jam 11-an juga sama. Saya balik ke makam. Di makam tuh saya bingung bang mau ngapain. Duduk di makam, cuman maaf ya kalau misalnya memang kemarin cara saya salah atau mengganggu. Terus saya berdoa di situ, kirim Al-Fatihah untuk mereka. Saya berdoa lah, saya minta maaf. Tiba-tiba Mas Yo datang. Mbak, ngapain? Mas saya lagi bingung. Saya ngelihat Mbak dari CCTV tadi. Ngapain Mbak di sini kan? Saya bingung, banyak yang pulang Mas ke rumah. Maksudnya banyak sosok yang ikut pulang. Ya udah saya bantu kenalin ke teman saya ya katanya. Akhirnya dia coba tuh bang buat telepon temennya. Ditelepon lah temennya, datanglah saat itu juga tuh temennya datang ke situ. Ternyata memang benar bang, banyak sosok yang ikut pulang ke rumah. Dan batu hitam yang ada di kepala saya ini, yang di atas bahu saya ini, itu memang dia ngasih batu ke saya. Tinggal diambil doang sebenarnya katanya. Akhirnya itu semua dipulangin sama Bu Fatimah. Terus saya bilang, saya juga dari rumah bawa batu Bu. Tapi nggak tahu nih batunya akhirnya berisinya seperti apa. Saya bilang gitu. Oh ya udah pulangin aja. Akhirnya dilempar ke belakang pohon itu. Jadi di belakang pohon itu ada sosok nenek yang saya lihat dan ada sosok kakek tua.
Oh. Saya nggak tahu itu sosok kakek itu memang wujudinnya itu seperti itu ke saya atau memang dia ada wujud yang sempurna, saya nggak tahu. Yang saya lihat cuman kepala dan jubah. Saya dikasih batu hitam itu sama sosok ular yang saya lihat. Jadi yang ngasih itu bukan sesuatu yang putih atau baik, tapi memang sosok hitam itu. Satu lagi, ada satu sosok yang saya bilang manis itu, ternyata namanya Maimunah. Maimunah? Iya. Beliau meninggal saat zaman penjajahan. Oh. Gitu. Mungkin karena dia ngerasa ada kesamaan sama saya, akhirnya dia ngikut. Sampai sekarang, setiap kali dia mau datang ke rumah, saya bolehin, saya izinin. Sampai sekarang nih? Iya. Waduh. Karena saya ngerasa, ya dia baik dan hanya butuh doa. Ya saya kirimin Al-Fatihah buat dia. Tapi nggak mengganggu? Enggak mengganggu. Kalau abang pernah main ke Sejalan Buntu, mungkin pernah ngeliat juga sosoknya. Karena sosoknya masih ada di situ sampai sekarang. Keren. Ya dari situ akhirnya semuanya udah dibersihin. Itu pun dibersihin nggak cuma saat itu doang, Bang. Karena kan gangguannya di rumah juga. Akhirnya si ibunya saya bawa ke rumah, ngebersihin rumah juga. Itu 1 minggu, sampai berapa bulan itu dibersihin sama beliau. Berarti bertahap ya? Iya, bertahap. Nggak langsung tiba-tiba gangguannya hilang. Gitu. Dan satu lagi, rumah yang saya pikir itu memang dihuni ada orangnya, ternyata itu tempat naruh keranda. Yang awalnya dengar suara? Iya. Dan suara rame? Iya. Dan Mas Dani bilang memang di situ ada sosok pocong. Wow. Merinding saya. Anjir. Oke. Ya gitulah. Ya sekarang akhirnya sampai saat ini saya ikut sama CEO Jalan Buntu. Oke, wah nih. Gue nggak bisa nggak bisa ngomong apa-apa sih. Dan terkejut ketika Teh Lina ini menjelaskan tentang yang ketika Teh Lina parkir motor itu, yang di rumah. Pojok itu yang awalnya dikira itu orang, ternyata itu nggak ada isinya. Nggak ada. Cuman buat tempat naruh keranda. Iya, saya pikir kan di situ ada kuncen, ada penggali makam yang mungkin tinggal di situ. Saya pikir tuh itu. Ternyata itu tuh buat naruh ya peralatan kayak tadi. Oke, tapi di situ ada nggak sih pos buat penjaga makam itu? Justru nggak ada, cuman rumah itu. Makanya saya pikir itu tempatnya mereka. Nggak ada sama sekali. Biasanya kalau tempat pemakaman umum ya, biasanya itu ada kan? Kayak emang rumah buat naruh keranda dan segala macam, buat pengajian dan segala macam pasti ada kan? Kayak ruangan aula gitu. Nah pasti ada juga dong tempat buat penjaga si makom itu. Kalau tempatnya ada, tapi orangnya nggak. Nggak ditempatin. Sampai terakhir kemarin saya nanya sama Mas Dani, sebenarnya ini ada kuncennya nggak sih? Nggak ada. Memang nggak ada kuncennya. Tapi buat orang-orang yang bersihin makom itu ada nggak sih? Kayaknya ada. Kalau untuk ngebersihin ada. Tapi rapi? Rapi, bersih. Ada beberapa juga yang kemarin belum lama ada yang dimakamin di situ juga. Pemakaman umum, cuman memang ada dulunya petilasan Prabu Siliwangi. Oke, dulunya ya? Iya, jadi penyebar agama Islam di Cinangka pertama. Nah, TPU-nya ini luas nggak sih, Teh? Luas. Kalau Mas Dani bilang sih sekitar 1 hektaran deh kalau nggak salah. 1 hektar? Kalau nggak salah. Dan sebenarnya mungkin ya kalau diurutin dari zaman dulu, mungkin itu sebenarnya luas sampai ke atas. Tapi karena udah kemakan usia kali ya, akhirnya itu jadi beberapa itu jadi perumahan. Oke. Nah, tadi kan Teh Lina juga menceritakan bahwa ketika nge-scroll dan nge-maps ke daerah makom itu, ternyata rumah Teh Lina ini sama Jalan Buntu itu nggak begitu jauh. Enggak. Emang Teh Lina ini nggak tahu kabar
mengenai tentang makam itu? Saya memang lahir di situ, cuman saya lebih banyak di daerah Ciputat, Tangsel, Pamulang, saya lebih banyak di situ karena orang tua saya ngajar di daerah Ciputat. Oke. Jadi saya lebih banyak main ke sana, sekolah pun memang di daerah Ciputat. Jadi ya lebih banyak teman di sana. Jadi kalau untuk daerah saya sendiri pun saya memang kurang paham. Di sini ada apa, kurang paham. Termasuk makam ini pun saya baru tahu dari Mas Iyo. Oke. Dan waktu itu pas beberapa hari gue kesana tuh Teh. Melihat berkunjung lah ke teman-teman Jalan Buntu gitu kan. Emang ngelihat situasinya itu emang bener-bener gimana ya? Nggak ada, maksudnya ya jalanan itu ya seperti jalanan biasa. Tapi ketika kita ya cuman lurus doang gitu kan, lurus doang, ternyata di ujung sana itu udah bener udah nggak ada jalan. Nggak ada. Karena kan kalau misalnya kita dari atas kan itu jalanan lurus aja nggak kelihatan. Pas mau ke makam kan turun ke bawah kan. Iya. Nah mungkin karena posisinya itu menurun, jadi si makam itu nggak kelihatan. Oh, jadi orang-orang awam yang ketika nganter sesuatu ke sana gitu, minta Gojek dan segala macem, dia nggak tahu kalau itu ujungnya itu makam. Banyak juga tamu-tamu kita yang akhirnya nyasar ke makam. Iya. Iya. Anjay. Soalnya waktu itu pas gue kesana nih Teh, John gue kabarin susah banget nih, kan waktu itu emang sinyal di situ agak begitu susah ya, emang susah tuh gimana sih Teh? Iya emang susah. Oh. Emang susah, nggak tahu kenapa itu juga. Oke, nah gue berhenti di titik yang di Sherlock sama John ini, itu keadaan malam, sekitar jam berapa waktu itu, pokoknya sampai malam lah di situ, waktu Telina ini sama Bang Dan itu nggak ada, Belum lagi ada. mesti lagi keluar lah gitu kan, itu sendirian sekitar 5 menit lah. Itu hawanya tuh emang rasanya gimana? Beda banget sih. Walaupun nggak nyampe ujung ya. Wah itu kalau misalnya gue nyampe ujung, gue nggak tahu dah. Mungkin gue bisa lari, motor gue tinggalin. Padahal itu pas turunan itu sebelah kiri itu rumah yang saya sebut. Oh. Itu nggak jauh dari situ. Jadi dari yang abang berhenti, itu kan gue ada turunan. Sebenarnya di turunan itu ada rumah sebelah kiri ini. Nah itu rumahnya. Tapi masyarakat sekitar yang ada di situ tahu nggak sih tentang makam keramat itu yang sering dikunjungin beberapa orang gitu? Tahu. Tapi kan nggak semua orang tuh asli situ. Jadi yang asli situ mungkin beberapa tahu, tapi kalau yang pendatang kurang. Oh berarti kalau CEO Jalan Buntu ini Mas Dan ini asli situ? Enggak, Mas Dani ini juga beli salah satu klaster di situ. Dan karena saat itu zamannya pandemi, beliau WFH, ya beliau bikin konten di situ gitu. Dan kan akhirnya kalau dia bikin konten kan tanya-tanya dulu kan tentang sekitar. Nah dia baru tahu tempat situ ya karena tanya langsung sama warga dari situ. Tapi perumahan-perumahan yang ada di situ kan ada beberapa nih Teh yang aku lihatnya. Itu emang dulunya itu emang udah ada atau baru itu? Baru semua? Baru sekitar dari tahun ya 2016 ke atasan lah. Oh. Baru. Ini nggak disangka sih. Kalau misalnya yang tadi dilakuin sama Teh Lina itu termasuk pesugihan nggak sih Teh? Iya. Pesugihan tapi nggak ada arahan. Ya, tapi kan dari lubuk hatinya ingin mencari keberkahan ya. Ya. Ingin dagangannya laris dan sebagaimana gitu. Mungkin yang temannya Teh Lina ini yang dulu yang pernah satu kantor itu yang menceritakan tentang kakeknya pamannya ini, dia melakukan seperti itu dan terbukti ramai. Jadi pamannya ini memang adanya di daerah Jawa. Oke. Kenapa dia bisa tahu pamannya melakukan pesugihan dan bawa ayam cemani? Itu memang minta ayam cemaninya ke bapaknya. Setiap malam Jumat. Kalau itu kan pasti ada syaratnya ya. Ya mungkin. Nah, kalau Teh Lina ini kan nggak terarah gitu kan? Iya, saya cuma bisa berdoa apa yang saya tahu dan apa yang saya bisa. Dan di situ emang saya cuma bawa batu. Salahnya saya bawa batu dan minta keberkahan dari itu. Jadi batu itu diisi, gitu. Kalau yang sudah kan bawa sesajen kah, bawa sesuatu kah gitu untuk
ya tuker lah gitu. Iya, kayak ya harus ada syaratnya. Yang seperti tadi pamannya si temannya Teh Lina ini. Nah, ketika kejadian seperti itu kan dagangannya ya biasa-biasa aja gitu Teh ya. Sempet nelpon gak sih ke temennya? Gue udah ngelakuin. Enggak. Oh, enggak. Malu. Enggak. Tapi temennya nelpon Teh Lina. Telepon tapi nggak cerita. Telepon Maksudnya tapi nggak udah belum udah dilakuin belum apa Enggak. yang waktu gue? Enggak. Karena Gitu. dia tahu saya nggak nanya-nanya, jadi dia nggak akan kepikiran saya bakalan ngelakuin itu, gitu. Karena saya nggak nanya-nanya, jadi dia pas dia coba dia lu kayak gini gitu. Soalnya paman gue gini gitu. Oh. Tapi saya nggak nanya, emang gimana ini nih enggak. Iya. Saya nggak nanya. Gitu. Sembunyi-sembunyi ya jatuhnya ya. Iya, karena orang tua saya pun saya nggak kasih tahu. Saya bisa ngomong sama sepupu saya pun ya karena udah terdesak. Ini gangguannya udah banyak banget, makanya saya ngomong ke sepupu saya. Nah, ketika ngomong sama Mas Dani atau si Jalan Buntu nih Teh, kan akhirnya dibantu lah sama temennya si Mas Dani ini, namanya Bu Fatimah. Nah, cerita nggak sih Teh Lina, ini kenapa semuanya bisa terjadi kayak gini? Iya, cerita. Tanggapan dari Bu Fatimah itu seperti apa? Ya, kalau misalnya mau ngelakuin apa-apa tuh, kalau tanpa arahan, jangan suka ngelakuin sendiri, apalagi ini jalannya salah. Iya benar. Tapi hikmah dari itu semua ya mungkin memang saya jalannya dikasih ketemu sama CEO Jalan Buntu yang akhirnya dari saat itu sampai sekarang saya kerja sama Iya, beliau. jadi satu tim ya? Iya. Oke. Dan kejadian ini pun pernah viral di TikTok, itu di tahun 2020. Iya, 2020-2021. Iya, itu gue sempat lihat juga di TikTok gitu ya. Oh itu ternyata, wah Teh Lina ini. Yang ketika Mas Dani ngevideoin, mau kemana? Ini Jalan Buntu. Tapi TikToknya lagi di-hack banget. Nah itu dia. Oke nih, Teh Lina, terima kasih nih sudah hadir dan ingin membagikan sebuah kisah. Ini pelajaran banyak banget ini Teh ya. Iya. Nah Teh, sebelum mengakhiri cerita, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang ada di rumah? Iya. Jadi sengaja berbagi cerita kayak gini tuh biar kalian tuh punya pandangan kalau misalnya apa yang saya lakuin itu nggak benar. Jadi cukup di saya yang salah, cukup di saya yang sempat ngelakuin hal yang nggak harusnya saya lakuin. Iya benar-benar. Bisa cara lain. Iya, itu semuanya tuh harus ya nggak bisa langsung main ngambil aja ya. Oke nih Teh, satu pertanyaan terakhir. Usahanya ayam bakarnya gimana tuh akhirnya? Dari situ akhirnya buka catering kecil-kecilan. Ketemulah sama Mas Dani. Mas Dani suka pesan buat dulu tuh sama tim-tim TikToknya. Terus ya berkembang jadi buka daster gitu aja sih. Oke. Tapi ya alhamdulillah ketemu Mas Dani ini bisa. Ya, ada jalannya Mas. Iya, ada jalannya. Nah, alhamdulillah. Oke, sekali lagi terima kasih. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.